Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4821. Prajurit lain. Selama beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade, tidak bisa menembus tingkat kultivasi mereka. Namun, hanya dalam beberapa jam, Rosalie menerobos 2 meridian satu demi satu, dan melompat dari prajurit bintang 3 ke prajurit bintang 5. Kecepatan semacam ini hampir tidak pernah terdengar di bidang seni bela diri. Rosalie tidak pernah menyangka Charlie memberikan dirinya keberuntungan yang begitu baik. Bagaimanapun, dia bisa dipromosikan dari prajurit bintang 2 menjadi bintang 3. Itu juga berkat bantuan Charlie. Yang berarti Charlie bisa langsung mendorongnya dari bintang 2 ke bintang 5. Tepat ketika dia terkejut dan bahagia, dan tersentuh karena Charlie sudah menutup pintu dan mengunci dirinya di kamar. Charlie mulai membuat pil generasi. Bantuan semacam ini kepada Rosalie hanyalah sedikit usaha baginya, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pil penyembuhan mudah dibuat. Jika habis, dia dapat membuat batch berikutnya, yang tidak lebih dari mengkonsumsi beberapa bahan obat dan energi spiritual. Namun, bagi Charlie, membuat pil generasi adalah tantangan nyata. Pil generasi sebenarnya bukan lagi pil obat untuk orang biasa. Maknanya tidak hanya untuk memungkinkan anggota tubuh, organ dalam, dan 6 organ dalam untuk beregenerasi. Signifikansinya adalah selama otak seseorang tidak ada kerusakan, pil generasi bisa membuatnya hidup dan dapat memulihkan tubuhnya seperti sebelumnya. Poin ini, pil peremajaan jauh dari mampu melakukannya. Ambil contoh situasi Dunchan. Tidak peduli berapa banyak pil peremajaan diberikan kepadanya, dia tetap akan mati. Untuk kerusakan fatal yang komprehensif semacam itu, bahkan pil peremajaan tidak bisa menahan napas. Hanya pil generasi, yang bukan tentang seni bela diri, yang bisa menyelamatkannya. Pil peremajaan dapat membuat orang kembali ke masa lalu dan kembali ke keadaan lebih muda. Sedangkan pil generasi dapat membuat orang terlahir kembali. Ini adalah keajaiban nyata dari pil tersebut. Hal yang paling menakjubkan tentang pil generasi adalah, pil ini mengabaikan kekuatan penggunanya. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, dia dapat meregenerasi tubuhnya. Belum lagi orang biasa seperti Dunchan. Bahkan seorang ahli di dunia gelap seperti Porter, seandainya suatu hari dia bertemu musuh yang kuat dan terluka parah, selama otaknya tidak rusak, dia bisa menggunakan pil generasi untuk menyelamatkan tubuhnya kembali. Inilah nilai sebenarnya dari pil generasi. Seperti asuransi heroik tanpa batas atas, selalu dapat menjamin bahwa, tidak peduli berapa banyak kerugian yang dihadapi, itu akan membayar jumlah penuh. Jika kehilangan 100, akan dibayar 100. Jika kehilangan 10 miliar, juga akan membayar 10 miliar. Oleh karena itu, setelah pil generasi berhasil disempurnakan, akan sangat berguna bagi Dunchan dan Yahiko Ito. Juga menjadi asuransi yang sangat penting bagi Charlie. Untuk menyempurnakan pil generasi, dia mengeluarkan semua bahan obat yang dia butuhkan dari kotak, lalu meletakkannya di depannya satu persatu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dia mengeluarkan gelang yang terbuat dari pohon anggur Phoenix dari sakunya dan menggunakan energi spiritualnya sebagai pisau. Memotong sekitar 1/10 dari atas. Ini semua adalah bahan yang dibutuhkan Charlie. Menurut catatan di buku apokaliptik, bahan-bahan ini dapat memurnikan sekitar 15 hingga 20 pil generasi. Namun, faktor yang paling tidak pasti adalah bahwa pil generasi mengkonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Meskipun Charlie tidak tahu berapa banyak yang harus dikonsumsi, dia tahu bahwa energi spiritual di tubuhnya pasti tidak cukup. Jadi, untuk berhati-hati, dia mengeluarkan 2 pil penguat yang sangat berharga. Menyiapkan kedua pil ini untuk keadaan darurat. Dalam kasus proses alkimia, dia menemukan bahwa Reiki dalam tubuhnya tidak berkelanjutan. Dia membutuhkan pil penguat untuk mengisi kembali Reikinya. Setelah semuanya siap, Charlie menggunakan Reiki untuk mengaktifkan potongan kecil pohon anggur Phoenix sesuai dengan metode yang dicatat dalam buku apokaliptik.
Pohon anggur Phoenix seperti bahan bakar nuklir. Setelah diaktifkan, sifat obatnya meningkat dengan cepat, sehingga hampir dalam sekejap, kekuatan obat yang kuat melonjak keluar dari pohon anggur Phoenix. Charlie segera membungkus sifat obat yang kuat bersama dengan bahan obat yang disiapkan dengan Reiki. Segera setelah itu, sulur anggur Phoenix, yang diaktifkan oleh energi spiritual, benar-benar menembus sifat obatnya ke semua bahan obat seperti magma. Sama seperti radiasi nuklir, bahan obat ini juga mengalami transformasi yang mengguncang bumi di bawah aksi sulur anggur Phoenix dan Reiki. Bab 4822. Dapat dikatakan bahwa semua bahan obat di depan Charlie telah menyelesaikan tingkat mutasi tertentu. Dan sifat obat juga telah mengalami evolusi reborn di bawah aksi ganda sulur anggur Phoenix dan Reiki. Yang paling mengejutkan Charlie adalah ketika sulur anggur Phoenix diaktifkan. Sifat obatnya yang kuat dengan cepat membentuk pola kerja yang tak terbayangkan dalam aura yang terbungkus di dalamnya. Itu seperti planet gas, terus berputar, mengembang dan runtuh menuju pusat di bawah aksi Reiki. Dan ketika berputar lebih cepat dan lebih cepat, itu seperti pompa sentrifugal yang sangat kuat. Dengan cepat mengeluarkan Reiki dari tubuh Charlie. Awalnya, Charlie mengendalikan kecepatan output Reiki-nya. Namun dia menyadari bahwa kecepatan keluar Reiki tidak lagi dalam kendalinya. Segera berubah dari output aktif menjadi diekstraksi. Setelah beberapa saat, sebagian besar Reiki di tubuh Charlie telah diambil. Dan pusaran yang berputar secepat planet gas berputar lebih cepat dan lebih cepat. Dan tingkat keruntuhan ke dalam menjadi semakin menakutkan. Dari seukuran bola besar dengan diameter 1 meter hingga seukuran bola sepak. Namun, kepadatannya telah tumbuh secara eksponensial. Charlie merasa bahwa Reiki-nya menunjukkan tanda-tanda habis. Dia mengambil pil penguat tanpa berpikir, dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Reiki yang melonjak langsung meleleh dari pil obat, dan masih panas, dan segera tersedot oleh pusaran yang berputar. Charlie kembali menyadari, dia terlalu optimis sebelumnya. 2 pil penguat sepertinya tidak akan bisa menahan hantu ini sama sekali. Jadi, dia tidak berani menunggu Reiki-nya habis. Dia segera menelan pil penguat lagi. Dan kecepatan pusaran berputar dan runtuh masih cepat. Pada saat ini, telah runtuh dari ukuran bola menjadi ukuran bola bisbol. Namun, hal ini tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tampaknya semakin memburuk, dan aura di tubuh Charlie segera menunjukkan tanda-tanda tak terbendung. Pada saat ini, Charlie sudah sedikit panik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benda ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Hampir setara dengan menggunakan pompa sentrifugal untuk mengambil darah dari tubuhnya. Bagaimana darah di tubuhnya bisa menahan pemompaan seperti itu? Tapi sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, mengeluarkan pil penguat, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berdoa dalam hatinya. Jangan sampai habis lagi. Pil penguat adalah aku. Pil yang paling berguna saat ini. Jika kehilangan 4 atau 5 atau bahkan lebih, hanya untuk menyempurnakan pil, rasanya seperti menangis dari mimpi. Sambil berpikir begitu, Charlie memasukkan pil penguat ketiga ke dalam mulutnya. Seperti 2 pil penguat sebelumnya, Reiki dalam pil penguat ketiga ini dengan cepat diserap, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Charlie merasa lelah. Dia menahan kekesalan dan memarahi dengan susah payah. Hari ini benar-benar kerugian besar. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil penguat lagi, berniat menelannya lagi dan bertahan. Dan saat ini, pusaran telah berakselerasi ke ekstrim. Charlie melihat bahwa pusaran itu telah runtuh menjadi bola dengan diameter sekitar 5 cm. Pada kecepatan yang sangat tinggi, bola itu bahkan akan menyalakan udara. Sangat panas sehingga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Panas yang mengepul di udara itu bahkan menyebabkan perabotan kayu dan lantai di ruangan itu mengembang dan meledak karena gelombang panas. Lantai kayu bahkan melengkung. Laju aliran udara yang besar di dalam ruangan menyebabkan efek tinnitus yang kuat di telinga Charlie. Perabotan di ruangan telah kacau. Sementara berputar di sekitar bola, seperti sistem bintang. Charlie menyadari apa yang ada di depannya saat ini bukanlah tumpukan ramuan obat dan tumpukan puing di dalam ruangan, tetapi mikrokosmos.
Rosalie di luar pintu terkejut dan ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi. Namun mengingat kepercayaan Charlie, dia hanya bisa mengendalikan dorongan hatinya dan menunggu dengan cemas di luar pintu. Dan Rosalie bisa merasakan ketinggian terik di ruangan melalui pintu. Dan seluruh pintu seperti radiator, membakar pipinya. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar ledakan dari dalam. Bola cahaya putih yang terus berputar dan runtuh akhirnya meledak di depan Charlie. Bab 4823. Apa yang tidak dipikirkan Charlie adalah bahwa bola cahaya putih yang berputar cepat tiba-tiba retak. Saat bola cahaya meledak, aliran udara yang kuat di ruangan itu sepertinya berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, tumpukan pil obat dengan diameter sekitar 1 cm dan tubuh kuning keemasan berguling ke lantai. Yang lebih luar biasa adalah bahwa pil obat yang digulung ini tidak menyebar, tetapi semua berkumpul di tengah. Melihat pil tersebut, Charlie menghela napas lega dan dengan cepat memegang pil obat ini di telapak tangannya. Setelah menghitung, dia menemukan bahwa pil obat ini tidak terlalu banyak. Jumlahnya hanya 20 pil. Charlie tidak terlalu senang saat ini. Untuk menyempurnakan kumpulan pil generasi ini, dia memasukkan 3 pil penguat yang berharga. Pil penguat dapat dimakan untuk mengisi kembali Reiki dan pil generasi tidak memiliki efek ini. Setelah itu, Charlie dengan hati-hati menyingkirkan pil obat, berdiri dan berjalan keluar. Ketika Rosalie di luar pintu melihatnya keluar, dia bergegas ke depan untuk menemuinya dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Wade, kamu baik-baik saja?" "Saya mendengar banyak suara di dalam." Charlie tersenyum sedikit. "Aku baik-baik saja." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Rosalie, kamu bisa telepon saudara perempuanmu dan memintanya mengatur pesawat keluarga sekarang untuk lepas landas dari Aurus Hill ke New York." Rosalie bertanya dengan heran, "Tuan Wade, apakah kamu meminta Sister Sophie datang?" "Tidak," Charlie berkata. "Minta saja dia menyiapkan pesawat. Setelah kamu mengkonfirmasi dengannya, hubungi ibumu. Minta dia segera mengemasi barang-barang pribadinya. Setelah pesawat siap, minta dia datang ke New York. Minta ibuku datang." Rosalie sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Charlie ingin ibunya datang ke New York. Lagi pula, dia sudah memiliki banyak loyalis dari Istana Wanlong. Dan mereka jauh lebih kuat dari ibunya. Belum lagi ibunya cacat. Charlie tidak memberitahu dia alasan spesifiknya secara langsung. Tapi berkata dengan serius, "Kamu ingin ibumu datang, dan juga ayahmu ikut dengannya." Saat ini, Sheldon berada di bawah tahanan rumah di Aurus Hill atas permintaan Charlie. Dan orang yang bertanggung jawab untuk menjaganya adalah ibu Rosalie, Yasita. Charlie juga ingin memenuhi janji mereka berdua. Jika Sheldon benar-benar bisa dipercaya dan bisa bersama Yasita untuk paruh kedua hidupnya, dia akan memberi Sheldon kesempatan karena bertahun-tahun tersandung mereka. Namun, Charlie tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Dia hanya bisa menciptakan peluang bagi mereka berdua melalui berbagai cara. Meskipun Rosalie tidak mengerti mengapa Charlie ingin kedua orang tuanya datang ke Amerika Serikat, dia berpikir bahwa dia tidak dapat mengabaikan permintaan Charlie. Dia berkata, "Oke, Tuan Wade, saya akan menelepon Sister Sophie, lalu menelepon ibuku." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata, "Aku juga ingin kembali ke kamar dan menelepon." Setelah itu, dia kembali ke kamar tidur dan menutup pintu lagi. Saat ini di New York, cakrawala telah menunjukkan sedikit cahaya pagi. Pada saat ini, Tokyo baru saja memasuki malam hari. Charlie mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Nanako Ito. Dan Tokyo di sisi lain dunia. Bab 4824. Beberapa menit yang lalu, Nanako baru saja menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya dan kembali ke rumahnya dengan mobil. Sejak mengambil alih keluarga Ito belum lama ini, Nanako bekerja lembur selama periode waktu ini. Dia dapat beradaptasi sesegera mungkin dan dipromosikan menjadi kepala keluarga Ito. Dalam keadaan normal, dia biasanya menunggu pukul 9 malam untuk pulang kerja. Dia pulang setelah pukul 6 sore terutama karena hari ini adalah ulang tahun ke-50 ayahnya, Yahiko Ito. Dia meninggalkan pekerjaan lebih awal untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Di masa lalu,
pada hari ulang tahun Yahiko, seluruh keluarga Ito akan datang untuk merayakan ulang tahun. Bahkan banyak kepala keluarga terkenal di Tokyo datang untuk memberi selamat kepadanya. Namun, sejak Yahiko mengamputasi kedua kakinya, dia sangat malu menghadiri acara-acara. Makan malam ulang tahun di tahun ini, dia menutup pintu untuk para tamu. Hanya tinggal di rumah bersama putrinya, saudara perempuan, dan pelayan setianya, Tanaka. Saat mereka makan bersama, itu dianggap sebagai perayaan ulang tahun. Ketika Nanako memasuki pintu, Bibi Emi Ito baru saja membawa pelayannya dan menyiapkan meja makanan lezat di tengah aula utama. Dia secara khusus menyiapkan 2 botol sake longkuan generasi ke-14 teratas untuk Yahiko. Melihat Nanako kembali, Emi Ito tersenyum dan berkata, "Nanako, pergi ke kamar ayahmu. Minta dia keluar, makanannya sudah siap, kita bisa mulai." "Oke, Bibi." Nanako mengangguk ringan, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Bibi, apakah ayahku baik-baik saja?" "Baik-baik saja." Ito Emi tersenyum dan berkata, "Hanya saja sedikit murung tadi siang." Tanaka datang menemaninya memberi makan koi di sore hari. Lalu keduanya bermain biliar. Sepertinya mereka jauh lebih baik. Dia hanya bilang sedikit lelah dan ingin kembali ke kamar dan istirahat. Dia minta kamu beritahu dia setelah kamu pulang. "Oke." Nanako menghela napas pelan dan berkata, "Kalau begitu aku akan memanggilnya." Emi menginstruksikan, "Kenakan kimono dulu. Jangan lupa karakter ayahmu." Hari ini, seluruh mansion telah berubah menjadi pakaian gaya Jepang. Nanako menepuk dahinya. "Aku hampir lupa. Aku akan ganti baju sekarang." Bangsa Jepang, dalam beberapa hal, adalah paradoks air dan api. Di seluruh Asia, Jepang adalah negara yang paling kebarat-baratan. Pekerja kantoran di negara ini mengenakan jas dan dasi sepanjang tahun, bahkan di cuaca yang paling panas. Namun mereka juga salah satu negara yang paling mempertahankan budaya tradisionalnya. Ambil contoh Yahiko Ito, yang hampir selalu mengenakan jas dan sepatu kulit di depan umum. Dia lebih memperhatikan etika barat daripada Inggris. Tidak mengenakan hakama tenun bulu, seperti kimono yang dikenakan oleh wanita Jepang. Hakama adalah pakaian tradisional dengan peringkat tertinggi di Jepang. Sedangkan Nanako, baik ke sekolah, berkompetisi, atau bekerja, sebagian besar waktunya berpakaian dengan gaya barat modern. Namun karena tradisi keluarga, dia harus berganti kimono di festival-festival besar untuk menunjukkan tradisinya. Kembali ke kamarnya, Nanako memilih kimono putih bersih. Dengan bantuan 2 pelayan pribadi, dia mendandani kimono dan dekorasi yang serasi dengan rapi. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan nomor 1 di Jepang yang dikenal sebagai Yamato Nadeshiko. Saat Nanako mengenakan kimono tradisional Jepang, kecantikan Yamato Nadeshiko yang tak tertandingi dan temperamen perawan yang tenang sangat disorot. Pelayan yang mengikat pinggangnya tidak bisa menahan napas. "Nona sangat cantik dengan kimono." Kalau menikah dengan kimono, orang di seluruh Jepang akan kagum. Melihat dirinya di cermin, Nanako tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan malu-malu, "Mengapa harus memakai kimono saat menikah?" Pembantu itu berkata dengan terkejut, "Tuanku sangat taat pada tradisi. Kalau tidak memakai kimono saat menikah, Tuan pasti sangat marah, kan?" Selain itu, saya selalu berpikir bahwa kita wanita Jepang terlihat lebih baik dalam kimono daripada di gaun pengantin. Bagaimanapun, ini adalah generasi kita. Pakaian tradisional yang diturunkan tidak hanya dibuat khusus untuk kita, tetapi juga lebih sesuai dengan temperamen wanita Jepang. Wajah cantik Nanako sedikit memerah dan berkata, "Tahukah kamu ada gaun pengantin di Cina yang disebut kungwa, gaun naga dan phoenix, yang juga sangat indah." Bab 4825. Kungwa, gaun naga dan phoenix. Pelayan muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong, "Nona Ito, sepertinya saya belum pernah mendengarnya." Nanako berkata sambil tersenyum, "Kungwa adalah salah satu pakaian tradisional wanita Cina. Biasanya merah atau emas, dengan banyak sulaman yang sangat halus di atasnya. Sangat cantik dan indah. Dan ada semacam penyesuaian tampilan dalam beberapa tahun terakhir.
Sangat indah dan sangat meriah saat dikenakan. Pelayan itu berkata dengan kosong, "Nona, kita wanita Jepang menikah. Tidak perlu memakai gaun pengantin Cina. Bukankah itu terlalu aneh?" Nanako menggelengkan kepalanya dengan nakal, dan berkata dengan malu-malu, "Kalau kamu menikah dengan orang Jepang, kamu akan mengenakan kimono. Kalau kamu menikah dengan orang Cina, kamu harus mengenakan gaun pengantin Cina yang sesuai dengan acaranya. Selain itu, seperti pepatah Cina, menikah ayam mengikuti ayam, dan anjing mengikuti anjing. Jadi harus disesuaikan dengan adat laki-laki." "Ah," pelayan itu berkata dengan ngeri, "Nona, Tuan sangat tradisional. Kalau kamu menikah dengan orang Cina, dia akan marah padamu." Setelah itu, pelayan itu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia menepuk mulutnya dengan cepat, dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri, Maaf, saya hanya membuat analogi." Nanako tersenyum dan berkata dengan serius, "Kalau aku menikahi orang yang ingin aku nikahi, ayahku mungkin akan lebih bahagia daripada aku." Pelayan itu tidak bisa tidak bertanya, "Nona, kamu mengatakan itu. Apakah kamu memiliki hati untuk itu?" Nanako memutar matanya ke arahnya sambil tersenyum, dan berkata, "Jangan bergosip seperti itu. Kalau kamu punya waktu, pelajari lebih banyak tentang budaya tradisional Tiongkok. Ini mungkin berguna di masa depan." Pelayan itu mengangguk dengan cepat dan berkata, "Baiklah Nona, saya akan belajar lebih banyak." Nanako mengangguk sambil tersenyum, dan melihat bahwa dia juga sedang merapikan. Dia berkata kepadanya dan pelayan lain, "Kalian pergi ke aula depan untuk membantu dulu. Aku akan memanggil ayahku." Kedua pelayan itu mengundurkan diri dengan hormat. Nanako berjalan keluar dari kamar kerja sendirian dan pergi menemui ayahnya di kamarnya. Dalam keluarga tradisional Jepang, aturan antara yang lebih tua dan yang lebih muda relatif ketat. Jika Nanako pergi ke kamar ayahnya, dia harus menyapanya dengan hormat, bukan mengetuk pintu dengan santai. Ketika dia datang ke pintu kamar ayahnya, dia menemukan bahwa Hiroshi sedang duduk di kursi roda di pintu masuk koridor tidak jauh dari pintu. Dia sedang menyeka tongkat biliar yang dibuat dengan sangat indah di tangannya. Melihat Nanako, dia dengan cepat menegakkan tubuhnya dan berkata dengan hormat, "Nona." Nanako buru-buru membuat gerakan diam, melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Tanaka-san, apakah ayahku ada di dalam?" Hiroshi mengangguk dengan hormat dan berkata, "Tuanku sedikit lelah." Dia bilang, "Kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebentar." Nanako bertanya kepadanya, "Aku dengar dari bibiku, Tanaka-san sedang bermain biliar dengan ayahku. Sepertinya dia sudah lama tidak menyentuh stik itu. Bagaimana kabarnya? Apakah dia bersenang-senang?" Hiroshi Tanaka tersenyum pahit dan berkata, "Awalnya baik-baik saja. Tapi di tengah pertarungan, Tuan tiba-tiba bilang, bodoh mengelilingi meja dengan kursi roda listrik." Dia tidak ingin melanjutkan. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat tongkat biliar di tangannya, dan berkata tanpa daya, Tuan bahkan mematahkan tongkat favoritnya. Untungnya, dia tidak memecahkannya. Merek ini sudah lama tidak diproduksi lagi. Nanako mengangguk ringan dan menghela napas. "Ayah, sekarang, telah menjadi orang tua yang aneh dengan temperamen yang aneh. Dia baru berusia 50 tahun hari ini. Dia mengenal ayahnya yang keras kepala, keras hati, dan memiliki harga diri yang tinggi." Bab 4826. Ayahnya dikenal oleh semua orang di Jepang. Dia bahkan dianggap sebagai idola yang menginspirasi oleh banyak orang. Dia seorang diri menjadikan keluarga Ito salah satu keluarga top di Jepang. Dia sedang berada di masa jayanya pada usia 50. Saat ini dia seharusnya menjalankan ambisinya. Namun dia kehilangan kedua kakinya. Menjadi orang cacat yang perlu dirawat di rumah. Dia harus bergantung pada kursi roda untuk keluar. Sangat sulit mengisi kekosongan ini dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Jadi, Nanako berkata kepada Hiroshi, "Tanaka-san, tolong undang pembuat meja biliar besok. Tanyakan apakah ada cara untuk mendesain meja biliar agar lebih cocok untuk ayah saya. Misalnya, ketinggian diatur, atau kaki yang menopang meja ditarik sebanyak mungkin untuk menghindari tabrakan dengan kursi roda."
Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat menambahkan, ngomong-ngomong, buat janji juga dengan produsen kursi roda listrik. Sekarang teknologi produk elektronik berkembang pesat. Robot penyapu bisa menghindari rintangan. Kursi roda elektrik seharusnya juga bisa melakukan yang terbaik. Tidak menutup kemungkinan untuk menambah produk teknologi yang dapat dirasakan untuk mencegah kursi roda bertabrakan dengan barang-barang lain. Akan lebih baik kalau ketinggian kursi dapat diatur dengan cepat. Oke, Hiroshi Tanaka setuju tanpa ragu-ragu. Dan berkata, aku akan melakukannya besok pagi. Nanako sedikit mengangguk, menghela napas pelan dan berkata, faktanya, Charlie sudah banyak membantu. Meskipun Tanaka-san dan ayahku tidak bisa menjadi orang normal, setidaknya kondisi fisik mereka telah pulih sepenuhnya. Sisanya tinggal tahap adaptasi. Ya, Hiroshi tidak bisa menahan desahan. Saat saya melompat dari jembatan, saya tidak menyangka saya akan selamat. Pada saat itu, saya berpikir, selama saya selamat, tidak peduli betapa menyedihkannya, itu akan sangat berharga. Melihatnya sekarang, ini benar-benar berkat Tuan Wade. Walaupun saya tidak memiliki kaki, aspek lain sama seperti sebelumnya, dan bahkan kondisi fisik lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, dia berkata dengan wajah melankolis lagi, mentalitas saya telah disesuaikan dengan sangat cepat. Hanya saja Tuan, kamu tahu, Nona, saya khawatir Tuan tidak bisa beradaptasi dalam waktu singkat. Nanako mengangguk ringan dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu ayahku keluar sesegera mungkin. Tanaka-san tolong bantu. Hiroshi menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, jangan khawatir, Nona, saya akan melakukan yang terbaik. Nanako tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih Tanaka-san, aku akan menemui ayahku dulu. Pada saat ini, Yahiko sedang duduk di kursi roda sendirian, di tengah ruang belajarnya. Kamar Yahiko adalah suite dengan kamar tidur dan ruang belajar. Dekorasi interiornya bergaya khas Jepang, dan seluruh rumah adalah tatami. Di dinding tergantung satu set hakama baru, yang dibuat oleh pengrajin untuk ulang tahunnya yang ke-50 tahun lalu. Saat itu, Yahiko meminta perajin untuk membuat 2 set. Satu set untuk ulang tahun ke-50, dan satu set lagi untuk pernikahan putrinya Nanako. Untuk pria tradisional Jepang seperti Yahiko, kecintaannya pada hakama lebih dari aristokrasi Inggris untuk setelan yang dipesan. Hanya saja sekarang, melihat set hakama ini, dia sama sekali tidak menyukainya. Alasannya sangat sederhana, dia sudah tidak punya kaki. Tidak peduli bagaimana dia memakai pakaian semacam ini, tidak mungkin untuk memakainya keluar dari rasa aslinya. Bahkan Yahiko merasa bahwa dirinya saat ini sama sekali tidak layak untuk hakama bermotif yang dibuat sedemikian halus. Dia merasa bahwa jika dia mengenakan hakama bermotif ini, itu akan menjadi seperti bangsawan di Eropa yang hanya memakai jas di tubuh bagian atas. Dan tubuh bagian bawah hanya memakai celana dengan kaki telanjang. Karena itu, meskipun dia tahu bahwa sudah waktunya untuk berganti pakaian dan pergi ke aula depan untuk merayakan ulang tahunnya, dia masih enggan meminta pelayan membantunya berpakaian. Hanya duduk sendirian di kursi roda, menatap setelan itu dan menangis tanpa suara. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ketukan lembut di pintu. Lalu dia mendengar suara putrinya, "Ayah, aku datang menemuimu. Apakah nyaman untuk masuk?" Yahiko dengan cepat menyeka air matanya, dan kemudian mengoperasikan remote kontrol kursi roda dengan tangannya. Kursi roda itu bergeser ke satu arah, menghadap hakama bermotif yang dipasang di dinding. Lalu dia berpura-pura tenang dan berkata, "Oh, Nanako, cepatlah masuk." Bab 4827. Nanako dengan lembut membuka pintu, meninggalkan sandalnya di luar pintu, dan berjalan tanpa alas kaki. Ketika Yahiko melihat Nanako berdandan seperti peri, dia dengan bangga berkata, "Nanako, ayahmu tidak sabar melihatmu menikah. Kamu pasti akan lebih cantik dari sekarang." Saat itu, seluruh Jepang akan membuatmu kagum. Nanako tersenyum kecil dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, aku belum berpikir untuk menikah terlalu dini." "Oh," Yahiko menjawab dan berkata dengan emosi,
kamu belum bisa melepaskan Charlie di hatimu. Nanako tidak menyembunyikannya. Dia berkata dengan serius. Kembali ke ayahku. Bukan karena aku tidak bisa melepaskan Charlie, tapi karena tidak ada tempat lain selain dia. Bahkan jika aku melepaskannya, tidak akan ada orang lain. Yahiko terdiam sesaat, dan berkata dengan sedikit tertekan. Nanako, Charlie baik sekali. Tapi kamu tidak tahu berapa lama kamu harus menunggunya. Usia emas seorang wanita hanya 10 tahun. Dari 20 sampai 30 tahun. Tahun ini kamu sudah berusia 23 tahun. Kalau kamu melewatkan masa emas, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Nanako berkata sambil tersenyum. Seorang wanita menikah atau tidak, tetap akan merasakan masa emas. Bahkan jika saya tidak menikah selama periode emas ini, saya masih bisa membuat tahun-tahun ini cukup indah. Kamu tidak perlu memintaku. Setelah mengatakan itu, Ito Nanako berkata lagi, saya tidak ingin menikahi seseorang yang tidak saya sukai di tahun-tahun emas saya. Saya tidak akan bisa tersenyum di depan semua orang sepanjang hari. Aku akan menangis diam-diam di belakang orang sepanjang hari. Yahiko mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, kamu benar. Bagaimanapun, ayah berharap kamu bisa menjalani kehidupan yang bahagia setiap hari. Nanako tersenyum penuh pengertian, melihat set hakama bermotif yang tergantung di dinding, dan berkata sambil tersenyum, ayah, ada setengah jalan lagi dalam hidup, meskipun kamu kehilangan kakimu. Tapi selama kamu bisa menyesuaikan mentalitasmu dan merencanakan hidupmu dengan baik, kamu masih bisa memiliki kehidupan yang indah. Dia berkata lagi, hakama milikmu benar-benar set terbaik yang pernah saya lihat. Bahkan jika kamu kehilangan kakimu, aku percaya kamu akan tetap terlihat tampan setelah memakainya. Saya ingin kamu memakai set ini. Saya ingin berfoto bersama dan membiarkan media Jepang yang memerhatikan keluarga itu memberitakannya. Berita, Yahiko menolak. Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak akan pernah membiarkan media mengungkapkan penampilan saya di kursi roda. Bahkan foto setengah badan. Nanako Ito tersenyum dan berkata dengan serius. Jangan lupa, ayah, kamu adalah Yahiko Ito yang terkenal. Banyak anak muda Jepang yang menganggap kamu sebagai idola. Banyak orang mengetahui hari ulang tahun kamu hari ini. Mereka bahkan meluncurkan kampanye online yang populer untuk ulang tahunmu. Mereka semua ingin melihat penampilan inspirasionalmu setelah amputasi. Kamu tidak boleh mengecewakan mereka. Mengatakan itu, Nanako menghela napas dan terus membujuknya. Pikirkan tentang itu, kalau mereka tidak melihat foto terbarumu hari ini. Aku khawatir mereka akan berpikir bahwa kamu putus asa. Kalau mereka memulai kampanye online untuk menghibur dan memberi semangat, kamu akan merasa tidak nyaman. Mendengar ini, Yahiko berkata tanpa ragu, ambilkan kaki palsuku. Aku akan berdiri dan menembak. Nanako diam-diam tersenyum dan berkata, kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan meminta seseorang menyiapkannya. Setelah semua, pergi keluar pintu dengan cepat. Yahiko selalu lebih tahan terhadap prostesis, terutama karena dia diamputasi di paha dan sangat dekat dengan tuberositas ischiadica. Setelah amputasi tingkat tinggi, sulit untuk mengontrol bahkan saat menggunakan prostesis terbaik dan pengalaman menggunakannya akan lebih buruk. Jika betis diamputasi, bagian di atas lutut masih bisa mengeluarkan tenaga secara normal, maka menggunakan prostesis pada dasarnya dapat berjalan normal dan bahkan berlari sesekali tanpa masalah. Namun Yahiko mengamputasi akar kaki. Dalam hal ini, prostesis bisa membuatnya terhuyung 2 langkah. Dan karena terlalu dekat dengan pangkal paha, kehausan dan ketidaknyamanan juga sangat kuat. Saat duduk, dia tidak bisa sepenuhnya duduk di pantat. Itu membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk merasakan nyeri dan mati rasa. Karena itu, seringkali Yahiko lebih suka duduk di kursi roda daripada memakai prostesis. Namun, sekarang dibujuk oleh Nanako, dia tidak memiliki dekadensi dan ketidakpuasan sebelumnya dengan prostesis. Nanako berjalan keluar dari ruangan dengan cepat, dan Uru memanggil pengurus rumah untuk membantu ayahnya berganti pakaian dan mengenakan kaki palsu. Begitu Nanako menyelesaikan pesanan, pelayan itu berlari dengan ponsel dan berkata kepada Nanako, "Nona, ada telepon." Nanako mengangguk, mengambil telepon dan melihatnya.
Dia tiba-tiba meledak dalam kegembiraan. Karena nama yang tertulis di telepon, Charlie Kun. Bab 4828. Nanko berjalan ke sudut kosong untuk menerima telepon. Dia bertanya dengan penuh semangat. Charlie, kamu di Amerika Serikat. Mengapa menelepon saya? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Nanako, ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku beritahukan kepadamu. Nanako buru-buru berkata, Charlie Kun, silakan bicara. Charlie memberi instruksi. Kamu tinggalkan semuanya. Bawa ayahmu dan Hiroshi menemuiku di New York. Lebih cepat lebih baik. Ah, Nanako bertanya dengan heran dan kaget. Aku membawa ayahku dan Tanaka-san menemuimu di New York. Sekarang, ya, Charlie berkata. Perjalanannya jauh. Sebaiknya kamu pergi ke bandara sekarang. Tidak perlu membawa barang bawaan dan sejenisnya. Pergi secepat mungkin. Nanako ingin mengatakan. Malam ini adalah hari ulang tahun ayahnya. Dan bisakah dia pergi 2 jam lagi? Setidaknya biarkan ayahnya menyelesaikan makannya sebelum pergi. Tapi dia mendengar nada Charlie. Meskipun dia tidak tahu mengapa Charlie terburu-buru. Dia bisa mendengar arti dari kata-katanya. Bahwa setiap detik dihitung. Jadi, Nanako segera mengambil keputusan. Dia tidak makan malam. Dia akan segera pergi. Memikirkan hal ini. Dia berkata kepada Charlie tanpa ragu-ragu. Oke, Charlie Kun. Aku akan mengatur konvoi dan pesawat untuk pergi secepat mungkin. Charlie menginstruksikan. Ngomong-ngomong, bawa sesedikit mungkin pengikut dan pelayan. Semakin sedikit orang, semakin baik. Nanako berkata. Kalau begitu aku akan mengajak bibi dan pembantu rumah tangga. Ayah dan Tanaka-san sama-sama cacat. Mereka berdua membutuhkan orang yang merawat secara khusus. Oke, Charlie setuju dan berkata, beritahu saya nomor penerbanganmu sebelum pesawat lepas landas. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput kalian. Oke, Charlie Kun. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu sampai jumpa di New York. Oke, sampai jumpa di New York. Setelah menutup telepon, Nanako segera memanggil asistennya dan menginstruksikannya untuk segera menyiapkan jet bisnis dan terbang langsung ke New York. Setelah itu, dia meminta helikopter komuter yang dimiliki grup Ito untuk datang. Dia berencana membawa keluarganya ke bandara dengan helikopter langsung dari rumahnya. Ini dapat sangat mempersingkat waktu tempuh, karena lalu lintas relatif padat. Meskipun asistennya tidak mengerti mengapa Nanako tiba-tiba ingin pergi ke Amerika Serikat, dia tidak berani menunda. Dia langsung mengoordinasikan pengaturan. Nanako tidak memberi tahu ayahnya. Dia datang ke Hiroshi terlebih dahulu dan berkata kepadanya, Tanaka-san, kita akan segera pergi ke Amerika Serikat. Charlie meminta kalian dating. Tidak usah bersiap-siap. Hiroshi tertegun sejenak. Lalu berkata, ini sangat mendadak. Kalau aku tidak membawa apa-apa, apa yang akan aku lakukan di Amerika Serikat? Aku juga tidak tahu. Nanako berkata, Tanaka-san tidak perlu membawa apa-apa. Aku akan memberitahu bibiku dan ayahku. Dia sedang berganti pakaian. Biarkan dia mengganti pakaiannya dulu. Kalau sudah selesai, kita langsung pergi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tanaka bertanya di belakangnya, Nona, bagaimana dengan pesta ulang tahun? Nanako berkata tanpa menoleh ke belakang, tidak usah memakannya. Saya akan meminta bibi mengambil kue. Kita makan di pesawat. Bab 4829. Setelah Yahiko mengenakan prostesis yang tidak nyaman, beberapa pelayan pria membantunya mengenakan hakama tenun. Berdiri di tempat yang sama, Yahiko berpakaian dengan cara baru. Tampaknya telah sedikit pulih dari gaya sebelumnya. Namun, rasa sakit di dalamnya hanya diketahui olehnya. Hanya berdiri selama 2 atau 3 menit sambil berpakaian. Dia merasakan sakit, mati rasa, dan gatal-gatal di mana tubuhnya bersentuhan dengan prostesis. Dia ingin segera membuang prostesis dan meletakkannya kembali ke kursi roda. Dia hanya bisa menahan keinginan itu saat memikirkan apa yang dikatakan putrinya. Awalnya, dia ingin keluar sendiri. Namun karena kaki palsunya sangat tidak nyaman, setelah mencoba beberapa langkah, itu memang sulit. Dia harus meminta pelayan membantunya keluar dari ruangan.
Hanya saja dia tidak tahu bahwa di seluruh keluarga Ito saat ini, tidak ada yang masih sibuk dengan hari ulang tahunnya. Semua orang sedang mempersiapkan perjalanan ke New York. Emi Ito, sang komandan, mengemas semua makanan ke dalam kotak makan siang kayu tradisional sebelum helikopter tiba. Dia menyiapkan kue ulang tahun yang dibuat khusus oleh Nanako untuk Yahiko. Nanako juga tidak mengganti pakaiannya. Saat memerintah dan berkoordinasi, dia memanggil asistennya untuk menangani pengaturan pekerjaannya. Jika tidak bisa ditunda, dia bisa menyelesaikan dari jarak jauh di New York. Jika bisa ditunda, dia mengatur orang yang cocok untuk melakukannya sementara waktu. Hiroshi sedikit bingung. Dia tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Dia tidak bisa membantu banyak. Hanya bisa duduk di kursi roda sendirian dan melihat semua orang sibuk. Melihat Yahiko berjalan keluar dengan bantuan pelayan, Hiroshi sangat bersemangat. Dia mengoperasikan kursi roda listrik untuk melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, kamu tampaknya sama seperti sebelumnya." Yahiko tersenyum pahit. Gaya apa itu? Itu hanya ilusi yang didukung oleh dua kaki palsu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Hiroshi dan berkata, "Hiroshi, ayo kita ke aula depan bersama-sama." Tepat ketika Hiroshi hendak mengatakan tidak pergi, Nanako berlari dengan tergesa-gesa dan melihat penampilan baru Yahiko. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, kamu terlihat sangat." Yahiko sudah berkata, "Aku tidak kalah gaya, bukan?" Tanaka sudah mengatakannya 10 detik yang lalu. Nanako mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan serius, "Yang ingin saya katakan, kamu lebih baik dari sebelumnya. Kamu sekarang memiliki sedikit lebih banyak uban di pelipismu. Meskipun terlihat sedikit lebih tua, keseluruhan kamu lebih mengesankan." Yahiko tersenyum dan menertawakan dirinya sendiri. Hanya sedikit menggertak untuk tetap diam. Nanako menatapnya, tersenyum dan berkata, "Hakamamu sangat indah. Pakai saja ke Amerika Serikat." "Apa?" Yahiko mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan di Amerika?" Nanako berkata, "Tuan Charlie meminta kita pergi ke Amerika Serikat. Segera." "Segera?" Yahiko bertanya ragu-ragu. "Segera kamu bilang." "Sekarang." "Sekarang." Nanako melihat arloji di pergelangan tangannya dan berkata, "Helikopter akan tiba dalam 5 menit. Kiat langsung ke bandara. Jet bisnis sudah siap." Yahiko berkata dengan cepat, "Saya tidak ingin ke Amerika Serikat. Saya tidak cocok keluar seperti ini. Saya tinggal di rumah saja." Bab 4830. "Tidak," Ito Nanako berkata. "Charlie-kun memintaku mengajak kamu dan Tanaka-san." "Aku tidak akan pergi," Yahiko berkata dengan marah. "Aku sudah lama tidak keluar rumah. Aku tidak mau keluar. Aku malu. Apalagi ke Amerika Serikat." Nanako berkata dengan tegas. "Charlie ingin kamu pergi." Yahiko berkata dengan marah. "Kamu menyukainya. Aku tidak." "Lalu apa? Pergi saja sendiri. Aku tetap di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Nanako sedikit marah, dan nadanya sedikit serius, bahkan sedikit menegur. Dia berkata, "Odo-san, apa kamu lupa kebaikan Charlie kepada keluarga Ito kita?" "Aku tidak melupakannya." Yahiko berkata dengan marah. "Jangan lupa, dia, Charlie, mengambil uang miliaran dolar dariku dan dia tidak pernah mengembalikannya. Saya menyebutkan ini nanti." "Tidak, tidak," Nanako berkata dengan sangat serius. "Oduo-san, Charlie-kun sangat ingin kita pergi ke New York. Pasti ada yang sangat penting. Kita harus pergi." Yahiko berkata, "Kalau Charlie membutuhkan bantuan, kamu bisa membantunya atas nama keluarga Ito." "Meminta bantuan saya, seorang lumpuh tanpa kaki, melakukan apa? Saya tidak dapat membantunya." "Odo-san," Nanako bertanya kepadanya, "bagaimana kalau Charlie-kun memintamu pergi? Bukannya membutuhkan bantuanmu, tapi karena ingin membantumu." "Bantu aku," Yahiko berkata dengan serius. "Aku, Yahiko, hanya memiliki 2 hal yang mungkin membutuhkan bantuannya sekarang. Hal pertama adalah, dia harus segera menikahimu. Karena aku tidak sabar melihat putriku menikah dalam kostum. Yang kedua adalah, apakah dia memiliki kekuatan magis yang dapat membuat kaki saya tumbuh kembali? Kalau dia bisa melakukannya,
Saya akan berada di sisinya selama sisa hidup saya dan menjadi pelayannya selama sisa hidupku. Pada saat ini, Yahiko tidak percaya bahwa Charlie memiliki cara untuk membuat kakinya tumbuh kembali. Dia berani mengatakan ini hanya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya pergi ke Amerika Serikat dan memerangi epidemi. Meskipun Nanako tidak memiliki harapan yang berlebihan ini, dia masih tidak ingin ayahnya bermain-main dengan masalah ini. Nanako berkata tanpa ragu, "Odo-san, pendapatmu tidak diterima hari ini. Kamu harus ikut denganku ke Amerika. Kalau kamu tidak pergi, aku akan meminta pelayan mengangkatmu ke pesawat." "Kamu berani," Yahiko berkata dengan marah. "Meskipun kamu patriark keluarga Ito, aku tetap ayahmu." Nanako memeluk bahunya dan berkata dengan wajah serius, "Oduo-san, sekarang aku sungguh-sungguh memberitahumu. Mulai sekarang, aku yang berkuasa di keluarga Ito." Tepat saat dia berbicara, suara siulan helikopter datang dengan cepat. Pada saat ini, sebuah helikopter berat mendekat dengan cepat di udara, dan sudah bersiap mendarat di tengah halaman. Nanako menatap ayahnya, yang terdiam dan tidak tahu bagaimana membantah. Dia berkata kepada beberapa pelayan, "Kalian, bawa Odo-san ke helikopter." Beberapa dari mereka saling memandang untuk sementara waktu. Mereka pelayan keluarga Ito. Mereka harus mematuhi perintah patriark. Namun mereka telah berada di sisi Yahiko selama bertahun-tahun. Dan Yahiko selalu memberikan perintah kepada mereka. Jadi mereka sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Nanako berkata dengan suara dingin, "Kalau kalian berlama-lama, aku akan memecat kalian sekarang. Kalian bisa bubar sekarang." Mendengar ini, beberapa orang langsung mengambil keputusan, saling bertukar pandang, dan langsung mengangkat Yahiko. Yahiko Ito berusaha melawan dengan marah. Namun bagaimanapun, dia bukan tandingan beberapa pemuda kuat. Begitu helikopter berhenti, dia langsung dimasukkan ke dalamnya. Nanako tidak menunda lagi, dan segera meminta Hiroshi Tanaka dan Bibi Emi mengambil pengurus rumah tangga dan mengatur sekelompok pelayan untuk membawa banyak kotak makan siang ke dalam helikopter. Kemudian Nanako segera naik ke helikopter bersamanya. Semua orang terbang ke Bandara Tokyo bersama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.